Saudara, sebuah karya sastra terbagi ke dalam sejumlah aliran. Nah, di sini kita mulai pembahasan tentang aliran-aliran sastra itu yang kayak ungkap ada 12. 1. Realisme. 2. Naturalisme. 3. Neonaturalisme. 4. Ekspresionisme. 5. Impresionisme. 6. Determinisme. 7. Romantisme. 8. Idealisme. 9. Simbolisme. 10. Psikologisme. 11. Didaktisme. Nah, kita masuk yang ke-12, yaitu surrealisme. Kita mulai dari yang pertama. Realisme itu melukiskan keadaan sesuai kenyataan tanpa mengurangi dan menambahkan kejadian yang dilihat. Nah, yang kedua, naturalisme menggambarkan sesuatu sesuai kenyataan. Namun bila realisme hanya mengungkap yang baik dan tidak menyinggung orang lain, aliran naturalisme memandang suatu hanya dari sudut buruknya. Yang neonaturalisme tidak hanya sudut buruknya, tapi juga sudut baiknya juga. Ekspresionisme menekankan perasaan atau jiwa. Impresionisme melukiskan kejadian yang ditepi pengarang dalam kehidupan nyata berdasarkan kesan sepintas saja. Determinisme melukiskan kejadian dari sudut buruknya saja. Misalnya ketidakadilan, penyelewengan, siapa buruk masyarakat. Nah, romantisisme melukiskan sesuatu penuh dengan perasaan. Dia menulis dengan penuh perasaan. Berbeda dengan ekspresionisme menekankan perasaan atau jiwa. Kalau ini menulisnya yang penuh dengan perasaan. Jadi kalau ekspresionisme itu perasaan dari yang ditulis, kalau romantisisme perasaan yang menulis. Lantas idealisme melukiskan gagasan atau pendirian pengarangnya. Simbolisme menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. Psikologisme menekankan pada aspek kejiwaan dan psikologis. Nah, ini berbeda dengan impresionisme. Nah, kalau impresionisme berdasar perasaan yang nyata dari subjeknya. Nah, di sini yang psikologisme pada aspek kejiwaan dan psikologis. Nah, ini sering rancu, namun kita terima begini dulu. Lantas didaktisme menekankan aspek pendidikan. Lantas yang surrealisme terkadang sulit dipahami oleh pembaca. Oleh karena apa? Mementingkan aspek bawah sadar manusia dan non-rasional di luar kenyataan. Nah, di sini penulis mengembangkan daya khayal yang benar-benar sesuai imajinasinya guna menyampaikan pikiran dan perasaan dalam bentuk-bentuk karya. Memang sehingga orang lain mengalami kesulitan itu wajar karena lebih kepada imajinasi yang bersangkutan. Nah, di sini kita ulangi. Yang pertama realisme, ya kenyataan tanpa mengurangi kejadian yang atau menambahkan yang dilihat. Naturalisme menekankan sesuai dengan kenyataan, tetapi dapat menyinggung orang lain, jadi memandang sesuatu dari buruknya pun bisa, dari buruknya, hanya dari buruknya malah.
Sedangkan neonaturalisme bukan hanya buruknya saja, tapi juga baiknya. Ekspresionisme menekankan perasaan atau jiwa dari ekspresi dari mungkin orangnya atau gimana ya, kebalikan dengan romantisisme. Tapi yang itu kita terima saja antara ekspresionisme dan romantisisme yang menekankan penuh perasaan. Impresionisme punya kejadian berdasar kesan sepintas dan perasaan dari objek-objeknya. Nah, sedangkan idealisme menelukikan gagasan atau pendirian pengarang, simbolisme itu menekankan simbol untuk menutupi maksud sesungguhnya atau karena suatu kepentingan. Sedangkan psikologis menekankan aspek kejiwaan dan psikologis. Jadi ini agak-agak mirip dengan impresionisme, ekspresionisme, tapi ya tetap ada perbedaan kalau kita dapat teliti. Dan aliran didaktisme menekankan pada aspek pendidikan, dan kalau surrealisme imajinasi pengarang, ya, alam bawah sadar atau bahkan seperti mimpi.